Halo, selamat pagi anak-anak. Oh, bisa nyalakan kameranya? Halo, Baik, selamat Sagita. pagi. Pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Ya, Halo. Kak. Oke, semangat sekali kalian. Baik, Ibu akan pastikan dulu apakah koneksi kalian sudah stabil atau belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Sudah semua ya. Ibu mau tanya nih, udah pada mandi? Udah pada sarapan? Elia? Saya udah mandi, Bu. Sudah sarapan juga. Tadi sarapannya susu. Wow, bagus sekali, nice. Sagita, sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Tadi saya sarapannya sama telur. Sama telur. Sagita. Kartika. Kartika sudah mandi? Saya Sudah sama sarapan? bubur, Bu. Saya sama bubur. Wow, beragam ya kalian sarapannya. Pintar sekali. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, berdoa akan Ibu pimpin sesuai dengan agama dan kepercayaan anak-anak yang anak-anak ikuti. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, semangat pagi anak-anak ya. Sangat. Ibu Anggun mau tanya nih, selama di rumah saja, aktivitas apa yang sering kalian lakukan? Setelah kelas seperti sekarang, nanti mau punya rencana apa seperti itu? Coba Kalau Kartika, ceritakan. saya suka menonton video, Ibu. Menonton film Video, kartun film kartun. Di mana biasanya Kartika menonton film kartun? di YouTube. Di YouTube. Kalau Elia, aktivitas apa biasanya? Biasanya sih kalau habis kelas saya mainan, Bu. Mainan sama adik di rumah. Oke, stay di rumah ya, Elia. Iya, Bu. Pintar sekali. Kalau Sagita, aktivitas apa biasanya kalau di rumah? Biasanya kalau sekolah pagi, kalau sudah sampai siang kelasnya, saya biasanya langsung makan siang, Ibu. Setelah makan siang, saya diminta ibu saya untuk tidur siang, biar tidak capek. Oh, tetap tidur siang ya. Baik, pintar sekali. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenal hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Kalian tahu hewan-hewan langka itu seperti apa? Hewan-hewan yang harus Hampir dijaga. punah, Bu. Hampir punah, harus dijaga. Apalagi? Yang harus dilestarikan, Ibu. Harus dilestarikan. Ya, benar sekali. Nah, kan udah ngerti tuh hewan-hewan langka tuh seperti apa, yang punah, yang harus dilestarikan, yang harus dijaga. Pada intinya hewan langka itu setiap tahun jumlahnya semakin menurun. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali hewan langka. Nah, ada yang tahu hewan langka yang ada di Indonesia itu apa saja? Saya tahu, Ibu. Coba. Saya tahu, Oke, Ibu. Sagita. Komodo. Komodo. Ada lagi? Saya, Bu. Kartika? Badak Ya. bercula satu sama Badak. harimau Oke, Sumatera. badak. Oh ya, Elia? Burung, Bu, burung yang di Papua itu loh, Bu, burung cendrawasih. Oh ya. Nah, ya baik benar sekali. Ada banyak ya. Eh ada hewan-hewannya itu gajah Sumatera itu masuk juga ke dalam hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian ada harimau Sumatera, ada orang utan, ada komodo, ada burung cendrawasih. Tadi yang Kartika bilang badak berculah satu, terus ada lagi
elang Jawa itu semua hewan-hewannya setiap tahun itu angkanya semakin menurun. Jadi termasuk dalam golongan hewan-hewan langka. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Nah, selain hewan-hewan langka, anak-anak masih banyak lagi hewan yang sudah langka di Indonesia. Nah, berkaitan dengan tujuan belajar pada pagi hari ini, ada tugas atau ada kegiatan yang cukup menarik untuk anak-anak kerjakan dan lakukan. Nah, nanti Ibu akan memberikan beberapa gambar hewan langka, yang kemudian anak-anak memilih satu hewan langka. Setelah anak-anak berdiskusi memilih hewan langka tersebut, anak-anak Ibu akan menampilkan video tentang hewan yang sudah anak-anak pilih tadi. Mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Mengerti, Bu. Nah, ya, tujuan belajar hari ini adalah untuk mengenal hewan-hewan langka. Kalian juga, selain dari hewan-hewan langka, kalian juga akan belajar mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. Oke? Baik, Ibu. Nah, Oke, Ibu. Oke. Ibu akan menampilkan share screen PPT yang sudah Ibu siapkan terkait materinya. Bentar. Nah, hari ini kita belajar dengan tema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, pertama-tama ini judulnya kan keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, ada yang tahu apa sih keberagaman makhluk hidup itu? Coba, siapa ya? Elia. Apa sih keberagaman makhluk hidup itu? Kalau menurut saya, Bu, di lingkungan sekitar kan dapat banyak macam makhluk hidup. Banyak macam itu bisa beragama. Halo, Ella? Halo, Ibu. Ya, bisa diulangi lagi, Ella? Karena menurut saya keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar itu seperti ini, Bu. Di sekitar lingkungan kan ada banyak macam-macam makhluk hidup itu disebut sebagai keberagaman. Apakah seperti itu? Ya, benar sekali. Kalau dari Kartika sendiri, sudah ada gambaran tentang keberagaman makhluk hidup itu seperti apa? Keberagaman makhluk hidup itu makhluk hidup seperti kayak binatang atau tumbuhan yang berbeda-beda karena kayak di Indonesia sendiri kan Bu, itu kan banyak pulau tuh Bu, pasti kan di setiap tempatnya punya perbedaan seperti hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, itu disebut keberagaman. Ya. Jawaban Kartika sangat jelas sekali ya. Kalau dari Sagita sendiri, apa itu keberagaman makhluk hidup? Halo, Sagita. Maaf Ibu, saya tadi susah membuka mic. Kalau menurut saya, keberagaman makhluk hidup di lingkungan itu banyak, misalnya kayak kita di Indonesia kita itu hidup dengan berbagai macam suku, berbagai macam banyak pulau-pulau. Selain itu juga kita juga di Indonesia banyak hewan-hewan dan sumber daya alam yang lainnya. Nah, oke, jelas sekali ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberagaman makhluk hidup itu termasuk dalam hewan, tumbuhan, terus yang keberagaman suku, bangsa,
di Indonesia yang sangat banyak sukunya ini. Baik, pintar sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya, yang pertama, hari ini kalian akan membuat daftar wawancara. Nah, apa sih wawancara itu? Oke, mari kita lihat penjelasan wawancara ini. Nah, apa itu wawancara? Coba, Kartika, baca pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi dan menggali informasi. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Dalam kegiatan wawancara melibatkan pihak pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang menanyakan dalam kegiatan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang dimintai keterangan atau informasi dalam kegiatan wawancara. Nah, oke. Jadi kegiatan hari ini termasuk kegiatan kalian akan mewawancarai narasumber. Baik, selanjutnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan wawancara. Coba Elia baca. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan wawancara antara lain, 1. Membuat janji dan minta kesediaan dari narasumber untuk diwawancarai. 2. Menunjukkan kesan sopan dan baik kepada narasumber dengan datang tepat waktu serta berpakaian dengan rapi dan bertutur kata yang sopan. 3. Mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema wawancara. 4. Selalu berlatih agar lebih hafal dan menguasai pertanyaan yang telah disiapkan. Oke, lanjut lagi. Elia. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara antara lain, 1. Memperkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. 2. Menyampaikan tujuan wawancara. 3. Membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 4. Mendengarkan informasi dari narasumber dengan penuh perhatian. 5. Menghindari menyela pembicaraan narasumber. 6. Menghindari meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, anak-anak, mewawancara itu tidak hanya sekedar bertanya saja. Nah, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan. Nah, itu tadi Elia sudah menjabarkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dan yang perlu diperhatikan. Jadi, ketika kalian mewawancarai seseorang atau narasumber, itu tidak asal. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini akan Ibu bacakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah kegiatan wawancara. Nah, tadi kan sebelum, sekarang setelah wawancara. Memohon diri, yang pertama, memohon diri untuk meninggalkan tempat wawancara dengan sopan kepada narasumber. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan diwawancarai kepada narasumber. Yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf apabila selama kegiatan wawancara ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan hati narasumber. Nah, jadi ketika mewawancarai perlu diperhatikan etika saat wawancara kepada narasumber. Seperti itu anak-anak. Paham semua? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, kalian kalau membuat daftar wawancara, pertanyaan wawancara kepada narasumber, itu pertanyaannya harus mengandung unsur adiksimba. Apa anak-anak? Adiksimba. Adiksimba. Coba. Ya. A-nya apa? 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 Di mana? Di mana? Kapan? Kapan? Siapa? Siapa? F. Mengapa?
Mengapa? Yang terakhir B, A. Bagaimana? Nah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu disingkat menjadi adik Simba. Nah, selanjutnya, nih. Hewan-hewan langka di Indonesia serta pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tadi kan udah menjelaskan di awal, apa sih hewan langka itu? Nah, sekarang ada yang mau membacakan? Saya, Ibu. Oh, Ibu yang membacakan. Oke, siapa? Sagita ya? Hewan-hewan langka di Indonesia serta pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Apa itu hewan langka? Hewan langka merupakan hewan yang jumlahnya semakin lama semakin sedikit dan jarang dijumpai. Hewan disebut hewan langka jika populasi menurun cepat dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja dan populasinya menurun dengan cepat. Jika hewan-hewan langka ini tidak ada yang melindungi dan menyelamatkannya, maka semakin mereka akan habis atau punah, tidak ada satupun yang tersisa. Bagaimana cara melestarikan hewan langka? Yang pertama, memperbanyak pengetahuan tentang satwa. Yang kedua, tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan tempat tinggal hewan. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat, mengunjungi taman nasional. Yang kelima, mendirikan suaka marga satwa untuk perlindungan hewan langka. Yang keenam, melindungi hewan langka. Dan yang ketujuh, tidak berburu hewan langka. Oke, nah itu tadi pengertian dan cara melestarikan hewan langka. Nah, hewan langka itu sangat-sangat dilindungi ya, teman-teman, adik-adik, anak-anak. Oke, sekarang Ibu yang akan membaca, yaitu pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, yang di samping itu merupakan sumber daya alam hewan, pemanfaatannya diantaranya sebagai berikut ini. Ada 5 pemanfaatan SDA di bidang hewan. Yang pertama, untuk bahan pangan. Yang kedua, untuk kesehatan. Yang ketiga, pembantu pekerjaan berat manusia. Yang keempat, sebagai sumber pangan. Dan yang terakhir, diberlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem darat dan ekosistem air. Maka dibentuklah tempat-tempat yang bisa membantu melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegah dari kepunahan. Nah, selain itu, jadi itu tadi adalah manfaat hewan untuk sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan atau di sekitar kita, seperti itu. Nah, ini dia, macam-macam hewan langka. Yang pertama itu apa? Gambar apa? Gajah Sumatera, Ibu. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera. Oke, Ibu mau tanya kepada Sagita. Nah, gajah Sumatera itu berasal dari mana? Namanya saja Dari Sumatera, Ibu. ya. Ya, tentunya dari Sumatera. Terus tempat tinggalnya itu di mana? Di air, di darat, di mana lagi? Di sungai atau di mana? Biasanya tempat tinggal dari gajah itu biasanya di darat dan tepatnya biasanya ada di tempat kebun binatang atau tidak di hutan. Oh ya, benar sekali. Nah, dari gambar ini apa sih ciri-ciri hewan gajah Sumatera itu? Besar, Bu. Besar. Nah, terus telinganya lebar. apa namanya? Memiliki telinganya belalai. lebar.
Memiliki Nah, ini belalai, namanya belalai. Ya. memiliki gading-gadingnya. Nah, itu ciri-ciri hewan gajah Sumatera. Gajah ini merupakan hewan yang terbesar di dunia ya, anak-anak. Yang kedua, siapa yang mau coba? Ini Saya, Bu. ada siapa? Kartika? Ya, Oke. Ini merupakan harimau harimau Sumatera. Sumatera. Nah, apa ciri-ciri harimau Sumatera itu? Coba dari gambar ini. Yang terkenal dari harimau Sumatera itu corak loreng tubuhnya, Bu. Ya, warnanya orange dan hitam ya. Hitam. Ada ya. Apalagi? Mungkin ukurannya lebih besar daripada harimau biasa. Terus Eh, ada lagi? Sudah mungkin, Bu. Makannya apa? Makanya Makanannya. daging. Makanannya daging. Baik. Nah, yang ketiga ada orang hutan. Oke. Ada yang tahu dari mana asal orang hutan ini? Dari Kalimantan Ayo, ada, siapa? Bu. Dari Kalimantan ya, yang banyak di Kalimantan ya. Pokoknya dia berasal dari daerah yang masih lestari hutannya, Ibu. Ya, ya, benar sekali Elia. Nah, Elia, coba perhatikan gambar orang hutan ini. Apa sih ciri-ciri orang hutan ini? Orang hutan ini seperti monyet, namun dia memiliki badan yang gede. Nah, dia disebut orang hutan karena dia memiliki perilaku yang seperti orang pada umumnya dan seperti manusia, Ibu. Dia pemakan segalanya. Nah, orang hutan ini gimana ya cara berjalannya juga seperti manusia ya. Jadi ya hampir sama. Nah, yang keempat ada komodo. Ada yang tahu asal dari komodo ini? Dari mana? Saya, Bu. Ya, dari mana Kartika? Dari Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Nah, kalian tahu apa ciri-ciri komodo ini? Kartika, coba. Memiliki kulit yang keras. Komodo itu satu jenis spesies sama apa ya? Kadal raksasa. Katanya komodo itu sudah hidup ribuan tahun. Nah, benar sekali. Komodo ini merupakan hewan jenis kadal yang terbesar di dunia. Nah, hewan ini semakin tahun angkanya semakin menurun. Jadi, komodo masuk dalam hewan langka karena komodo juga merupakan hewan yang sudah lama ya, yang sudah ribuan tahun sudah ada sejak dulu. Nah, yang terakhir ada burung cendrawasih. Wow, indah sekali nih burungnya. Sagita, coba dari mana asal burung cendrawasih ini? Dari Papua, Bu. Nah, benar sekali. Apa ciri-ciri dari burung cendrawasih ini? Burung cendrawasih memiliki bulu yang coraknya sangat bagus, Bu. Warna-warni. Di situ ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna hijau, Ya. ada warna putih. Nah, benar sekali. Nah, ini tuh burung cendrawasih ya. Asalnya dari Papua. Nah, burung ini termasuk dalam burung surga karena bulunya yang sangat indah. Seperti itu. Nah, itu tadi 5 macam-macam hewan langka dari sekian banyak hewan langka yang ada di Indonesia. Oke. Wah, sudah waktunya mengerjakan tugas nih anak-anak. Oke. Ayo mengerjakan. Tadi kan di awal sudah Ibu jelaskan mengenai tugasnya. Nah, tugasnya itu bertanya dan menjawab. Yang pertama, pilihlah satu gambar hewan langka yang sudah ditampilkan. Oke, sekarang
Ibu mau kalian bertiga berdiskusi hewan apa yang akan kalian pilih untuk narasumber. Jadi narasumber kali ini hewan ini, anak-anak. Nanti Ibu akan menampilkan videonya. Ayo, kalian berdiskusi sendiri. Hewan apa yang mau kalian pilih? Kalian mau pilih hewan apa nih, teman-teman? Sepertinya orang hutan menarik. Gimana Ella kalau kita mendiskusikan orang hutan? Baiklah, karena orang hutan kan merupakan hewan identik dari Indonesia. Sampai kurang. Kalian memilih Orang hutan, Bu. orang hutan ya? Iya, Ibu. Oke. Ibu akan menampilkan video, jadi kalian nanti tolong diperhatikan dengan baik ya videonya. Oke, Ibu. Oke. Nah, Ibu sudah siapkan? Sudah siap? Sudah terpamang di layar? Sudah, Sudah. Bu. Sudah. Oke, tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa DNA orangutan memiliki persamaan dengan DNA manusia dengan tingkat kemiripan mencapai 97%. Ada dua jenis orangutan di dunia, yaitu orangutan Borneo atau Pongo pygmaeus dan orangutan Sumatera atau Pongo abeli. Orangutan mengkonsumsi buah dan daun-daunan, kulit, bunga, madu, serangga, tumbuhan merambat, dan tunas dari tumbuhan. Orangutan mulai berkembang biak pada umur 7 hingga 10 tahun. Orangutan termasuk kategori satwa terancam punah dan dilarang ditangkap serta diperjualbelikan karena jumlahnya yang semakin sedikit. Mengapa orangutan penting bagi hutan dan manusia? Orangutan adalah pemelihara hutan. Ia membantu menyebarkan biji tanaman. Saat makan buah-buahan, orangutan akan mengeluarkan bijinya bersama kotoran mereka. Biji-biji itu menyebar ke tempat yang luas. Jika jatuh ke tanah subur, maka biji akan tumbuh menjadi pohon baru. Orangutan adalah si tukang kebun pelestari hutan. Orangutan dalam kondisi darurat. Perusakan hutan oleh manusia membuat rumah tempat tinggal orangutan tergusur. Jumlah orangutan menjadi semakin sedikit. Seabad yang lalu, jumlah orangutan diperkirakan lebih dari 300.000. Saat ini jumlah orangutan hanya sekitar 57.000 ekor di Pulau Kalimantan dan sekitar 6.600 ekor di Pulau Sumatera. Sejak tahun 1991, Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF mendirikan sekolah orangutan untuk pelestarian orangutan. Di BOSF, orangutan dilatih untuk mendapatkan keahlian alaminya untuk hidup di hutan, menemukan sumber makanan sendiri, dan mengasah insting terhadap sumber-sumber makanan di hutan. Orangutan juga dilatih untuk membuat sarang yang layak, serta bagaimana mengolah dan memakan makanan ketika menemukannya. Ketika orangutan sudah siap untuk mencari sumber makanan sendiri, mereka akan dilepas ke hutan kembali, supaya bisa hidup dan berkembang biak di habitat asli. Informasi ini dipersembahkan oleh Bakti BCA. Oke, itu tadi merupakan penjelasan hewan orangutan ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat daftar pertanyaan wawancara. Nih, buatlah daftar pertanyaan wawancara yang menggunakan unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Daftar pertanyaan ditambah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tulisan berdasarkan penjelasan di dalam video.
Terus yaitu ada tempat tinggal hewan langka yang dipilih, manfaat untuk penduduk setempat, upaya untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan yang dipilih, ciri-ciri hewan tersebut. Nah, selain dari unsur adiksimba ini, kalian juga harus menggunakan kosakata, baku, dan ini berdasarkan ini juga ya, anak-anak. Nah, simpulan hasil jawabannya diperoleh dari video yang tadi Ibu putar. Oke, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian membuat daftar pertanyaan wawancara beserta jawabannya. Nanti setiap anak membuat 2 daftar pertanyaan, 2 saja, beserta jawabannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup anak-anak? Ibu, kita buat simpulannya di mana ya? Nanti bisa dijelaskan atau diketik di chat room. Jawabannya kan ya, Sagita, atau bagaimana? Jawabannya, Bu. Oke, jawabannya nanti bisa dijelaskan open mic atau diketik di chat room ini. Oke? Baik, Ibu tunggu ya. Oke. 2 saja. Ibu, saya sudah bisa belum, Bu? Bagaimana? Siapa tadi? Saya, Bu. Sagita, suaranya tidak terdengar jelas di Ibu. Bisa lebih dekat mic-nya? Saya, Bu. Bisa, Oke. sudah bisa belum? Oke. Saya punya 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, Oke, cepat sekali ya, Sagita. Yang pertama, bagaimana cara penangkaran orang hutan? Dan yang kedua, di mana tempat populasi terbesar orangutan? Oke. Sagita sudah mempunyai pertanyaan, 2 pertanyaan. Bagaimana? Nah, sudah menemukan jawabannya, Sagita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sagita mau menjelaskan atau mau ngetik di chat room? Saya mau jelaskan saja, Bu. Oke. Sagita tolong suaranya agak besar ya. Soalnya di laptop Ibu suaranya Sagita kecil sekali. Baik, Bu. Oke, baik. Oke. Coba jelaskan, boleh jelaskan sekarang. Cara penangkaran orangutan yaitu ada orang-orang mendirikan sekolah untuk orangutan yang dimana orangutan dilatih untuk membuat tempat tinggal mereka sendiri. Setelah mereka dilatih untuk mencari makanan, untuk membuat tempat tinggal mereka. Sesudah mereka bisa untuk mengerjakan tugas mereka dilepaskan kembali ke hutan. Dan yang kedua, tempat populasi terbesar orangutan, yaitu ada di 2 tempat. Yang pertama di Kalimantan, dan yang kedua di Sumatera. Wah, cepat sekali Sagita, pintar sekali dalam membuat wawancara. Nah, Kartika dan Ilya ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Oke, Kartika sudah selesai. Coba jelaskan. Pertanyaan apa yang sudah dibuat? Pertanyaan pertama, mengapa orangutan disebut mirip dengan manusia? Langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan kedua? Boleh langsung dijawab. Karena orangutan memiliki gen yang sama dengan manusia sebesar 97%. Oke, terus yang kedua. Pertanyaan yang kedua.
Di mana tempat hampir mirip dengan Sagita, Bu, pertanyaannya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Di Jelaskan mana saja. tempat pelestarian orang utan? Di mana? Di Jawabannya? Swaka Marga Satwa, Bu. Swaka Marga Satwa. Nah, Kartika tadi sudah menonton video kan? Nama Swaka Marga Satwa yang di video tadi apa? Gimana, Bu? Nama konservasi yang ada di video tadi apa? Tidak tahu, Bu. Wah, lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut saja ke Elia. Sudah membuat Elia? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Pertanyaan yang pertama. Mengapa orang utan sangat identik dengan satwa endemik dari Indonesia? Karena orang utan banyak ditemukan di sekitaran Indonesia, Ibu, walaupun nyatanya karena orang utan juga hewan yang eksotis, namun ada juga beberapa zoo itu taman safari dari luar Kebun negeri binatang, Elia. kebun binatang yang berusaha menghadirkan orang utan. Nah mereka itu kabarnya mereka sampai membuat kandang yang khusus untuk orang utan agar orang utan tersebut dapat bertahan hidup di kebun binatang mereka. Oke. Wah, pintar sekali ya. Kalian bertiga tepat sekali dalam membuat daftar pertanyaan. Sebenarnya anak-anak banyak yang bisa dibuat dari satu video tadi untuk dijadikan pertanyaan. Nah, sebagian besar anak-anak itu menggunakan mengapa dan di mana. Oke. Untuk selanjutnya, nah kan udah coba tuh membuat daftar pertanyaan. Nah, sebagai akhir dari kelas hari ini, Ibu tidak akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Ibu tidak akan memberikan tugas rumah. Jadi kegiatan hari ini hanya membuat wawancara dan Ibu tidak memberikan tugas rumah. Oke, Ibu akan menutup dengan kesimpulan, sedikit kesimpulan sih. Anak-anak perlunya menjaga lingkungan agar tetap seimbang adalah tugas kita, tugas kalian sebagai anak-anak yang masa depannya masih panjang, seperti itu ya. Nah, mulai sekarang, cara yang sederhana untuk melestarikan atau menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian adalah dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan, menyayangi tumbuhan dan hewan, terus terutama hewan-hewan langka ya, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar itu dirawat dan dijaga dengan baik, agar populasi dan jumlah yang ada itu tetap terjaga, terutama di Indonesia. Seperti itu ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti, Bu. Oke, nah kelas hari ini sudah selesai anak-anak. Nah, sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu akan menutup dengan berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, akhirnya selesai juga ya kelas hari ini. Baiklah. Nah, karena pandemi ini masih berlangsung, jadi Ibu hanya menitip pesan untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker setiap keluar rumah. Kalau perlu stay di rumah saja, stay home. Nah, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya.
makan dengan teratur. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu akan tutup kelasnya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. See you. Terima kasih untuk Pak Geri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sampai jumpa Bu. kembali.